Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti, bab 274. Namun kemudian, ketika ibunya memulai sebuah perusahaan dan menjadi bos, ayahnya menjadi semakin lembut. Tidak mudah baginya untuk berteriak lagi. Emosinya menjadi lebih baik dan dia bahkan membantunya melakukan pekerjaan rumah. Materi esai cucu menonjol dari tumpukan rambut putih dan dianugerahi nilai tinggi yang langka. Guru bahasa bahkan mencetak kertas esainya dan menempelkannya di samping pengumuman nilai sebagai penghargaan atas pekerjaan rumah yang luar biasa. Cucu tidak mengerti mengapa begitu banyak anak ingin menulis rambut putih. Dia memikirkannya dengan cermat. Rambut ibunya panjang, hitam, dan sangat berkilau. Tidak ada satupun rambut putih. Ketika Kuzi kembali di malam hari, cucu menatap rambutnya lama sekali. Apa yang salah? Kuzi menyentuh rambutnya, mengira ada sesuatu yang menempel di rambutnya. Ibu tidak memiliki rambut putih. Cucu bertanya dengan tulus, banyak anak di kelas memiliki ibu berambut putih. Kuzi memandangi rambutnya. Memang rapi dan mulus. Dia membaliknya dengan hati-hati. Memang tidak ada rambut putih. Meski dia baru saja mengeriting dan mengecatnya belum lama ini, setiap helai rambutnya masih sangat sehat. Ini adalah hasil dari perawatannya yang cermat. Terus terang, rambut adalah kepercayaan diri seorang wanita yang menyukai kecantikan. Di kehidupan sebelumnya, saat cucu duduk di bangku kelas 3, Kuzi sudah memiliki rambut putih, dan itu tidak jarang. Dia tenggelam dalam segala macam stres dan emosi negatif setiap hari. Rambut putihnya tergerai lebat dan lebat. Pada akhirnya, rambut Kuzi memutih di usia yang begitu muda. Selain itu, rambutnya awalnya berbulu halus, jadi dia tampak seperti berusia 40-an. Saat itu, dia tidak tahu cara merawat dirinya sendiri, jadi dia membiarkan rambut putihnya tumbuh. Dia mengira setelah beberapa waktu bekerja keras, rambut hitamnya akan tumbuh kembali. Akibatnya, semakin banyak rambut putih yang muncul di kepalanya, dan rambutnya menjadi semakin beruban. Baru setelah teman-teman sekelas cucu mulai memanggilnya nenek cucu barulah dia menyadari betapa pentingnya merawat rambutnya dengan baik. Namun, saat itu sudah terlambat baginya untuk menerima perawatan, jadi dia hanya bisa mewarnainya menjadi hitam. Selain resep tradisional, dia harus merebus pasta wijen sampai cucu kembali setiap hari. Cucu akan merasa mual saat menciumnya. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi seperti ini lagi dalam hidup ini. Dia sudah mulai merawat rambutnya sejak dini. Dia pergi ke salon rambut secara teratur untuk mendapatkan perawatan rambut. Dia juga berusaha untuk tidak begadang sebisa mungkin dan tidak memberikan dirinya terlalu banyak tekanan. Dia melakukan apapun yang dia senangi. Dia sedikit terkejut ketika dia melihat ke cermin. Ternyata rambut hitam dan indah bisa menambah banyak poin pada penampilan dan temperamennya. Meskipun usianya sudah 30-an, dia masih terlihat seperti gadis muda. Kulitnya kencang dan berkilau, dan matanya berbinar. Dia benar-benar dalam kondisi seorang gadis muda. Cucu, apakah kamu ingin ibu berambut putih? Kuzi mengusap wajahnya sambil tersenyum. Tidak, tentu saja berbeda. Rambut ibunya seperti rambut panjang seorang putri berambut panjang di dongeng. Itu kuat dan halus, seperti satin. Jika dia berambut putih, dia tidak akan terlihat bagus. Dia tiba-tiba teringat pada esai teman sekelasnya yang mengatakan bahwa rambut putih ibunya disebabkan oleh kemarahan. Cucu memeluk ibunya erat-erat dan bersumpah dengan lembut, aku pasti tidak akan membuat ibu marah. Ibu tidak akan pernah memiliki rambut putih. Pada hari ini, ketika Kuzi sedang berbicara dengan klien, Wang Tian tiba-tiba menelepon. Di era ini, ponsel tidak memiliki tampilan layar, sehingga Kuzi tidak tahu siapa yang menelepon. Melihat kliennya masih sedikit tidak puas, Kuzi mengesampingkan teleponnya untuk sementara waktu dan berencana menelepon mereka kembali nanti. Pada akhirnya, Wang Tian menelepon kembali. Kuzi melihat ponsel yang berdengung, menyapa klien, dan keluar. Di ujung lain telepon, Wang Tian sangat cemas hingga dia tampak seperti akan menangis. Kuzi, apa yang salah? Kuzi melirik pelanggan di dalam dan memberi isyarat kepada Dong Feng untuk pergi dan menangani mereka. Dia melanjutkan percakapan sambil pergi ke tasnya untuk mengambil kunci, siap untuk pergi ke rumah Wang Tian kapan saja.
Saya benar-benar tidak punya pilihan. Xiao Hu sebenarnya kehabisan sendiri. Suara Wang Tian sedikit bergetar. Seorang pria di sampingnya menghiburnya dengan lembut, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mari kita ngobrol baik dengannya. Setelah mendengar ini, Wang Tian hanya terisak pelan. Saya benar-benar mengecewakan anak itu. Lei Chen mengambil telepon. Nonaku, silakan datang. Saya pikir Wang Tian membutuhkan Anda. Sebenarnya ada sedikit keluhan dalam kata-katanya. Dia masih merasa tidak bisa dekat dengan wanita ini apapun yang dia lakukan. Dia tidak bisa menghiburnya. Lebih baik membiarkan temannya melakukannya untuk membuatnya merasa lebih baik. Baiklah, pikiran Kuzi dengan cepat memikirkan seluk-beluk masalah ini. Dia merasa anaknya mungkin baru saja kembali ke sekolah dan berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Dia ingin keluar dan bersantai. Hal ini dapat dimengerti. Anak-anak pada usia ini sebenarnya paling menghargai harga diri. Jika mereka lebih rendah dari orang lain, mereka pasti akan merasa rendah diri. Kuzi berpikir bahwa setelah liburan musim dingin, keluarga dengan anak-anak dapat pergi keluar dan bermain bersama untuk memberikan istirahat kepada anak-anak. Namun, ketika dia tiba di rumah Wang Tian, dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sederhana sama sekali. Xiao Hu mengunci dirinya di ruang belajar dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Wang Tian sedang menyeka air matanya di luar dan tidak memperhatikan Kuzi sama sekali. Sayang, ibu benar-benar ingin berkomunikasi denganmu dengan baik. Ayo keluar dan ngobrol, oke. Lei Chen juga berada di sisinya. Dia menatap wanita di depannya, matanya dipenuhi sakit hati. Namun, sebagai orang luar dan bahkan bukan teman dekat, dia hanya bisa melihatnya mengambil semua keputusan sendirian. Aku akan membantu memasak, kalian ngobrol. Dia memberikan sofa itu kepada Kuzi. Saat itulah Wang Tian kembali sadar. Matanya sudah bengkak karena menangis, namun air matanya masih jatuh seperti manik-manik yang pecah. Akhirnya kau sampai di sini. Dia bersandar di bahu Kuzi dan akhirnya menangis. Ternyata Xiao Hu sudah lama menghilang. Dia ingin membangunkannya untuk sekolah, tetapi tidak ada yang menjawab. Pengasuhnya lama mencarinya dan akhirnya menemukan bahwa kursi rodanya telah hilang. Baru kemudian dia menyimpulkan bahwa dia telah keluar. Namun, kota Jelang sangat bagus, Dewi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya pilihan selain memanggil Wang Tian dengan tangan menutupi jantungnya. Wang Tian segera meletakkan semua yang ada di tangannya dan bergegas keluar. Dia menangis sambil berlari. Dia bahkan mengeluh karena berlari terlalu lambat dengan sepatu hak tinggi. Dia diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah memakai sepatu hak setipis itu untuk bekerja lagi. Lagi pula, dia terlalu lemah untuk mencari sendirian. Dia ingin menelepon teman-temannya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang sibuk. Satu-satunya kandidat yang cocok adalah Lei Chen. Keduanya memiliki pembagian kerja yang jelas. Wang Tian pergi ke sekolah Xiao Hu untuk mencarinya sementara Lei Chen pergi ke taman kecil terdekat untuk mencarinya. Sebelum Wang Tian sampai di sekolah, Lei Chen menelepon. Menemukannya. Ketika dia mengatakan ini, Wang Tian akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Lei Chen adalah seorang laki-laki. Dia memiliki kekuatan yang besar. Dia membawa kursi roda dan bergegas pulang bersama Xiao Hu. Namun, Xiao Hu tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap mereka tanpa mengatakan apapun. Ketika mereka sampai di rumah, dia berkata dengan marah, "Kamu, jangan datang ke rumahku." Kemudian, dia memasuki ruang kerja dan mengunci pintu. Tentu saja Lei Chen tidak menganggapnya serius. Dia bukan seseorang yang suka berdebat dengan anak-anak. Namun, saat dia melihat betapa kurus dan lemahnya Xiao Hu, hatinya masih sedikit sakit. Ketika dia menggendong anak itu kembali, anak itu meronta dan menggunakan tangannya untuk menariknya pergi. Namun, kekuatannya tidak sekuat Lei Chen, jadi dia hanya bisa menuruti pengaturannya. Lei Chen juga bisa melihat luka mengejutkan di pergelangan tangannya yang kurus di balik lengan bajunya yang longgar. Dia tidak tahu apakah Wang Tian mengetahui hal ini, dia juga tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskannya jika dia tidak mengetahuinya. Ketika dia sedang memotong sayuran, dia melihat wanita yang meringkuk di pelukan Kuzi dan merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dalam beberapa hari berikutnya, Lei Chen menggunakan segala macam alasan untuk tetap tinggal. Dia ingin menonton film bersama Xiao Hu dan membawa Xiao Hu membeli mainan. Xiao Hu sedikit kesal pada awalnya,
tapi dia begitu perhatian sehingga dia benar-benar tidak bisa mengatasinya. Lambat laun, Xiao Hu mulai berbicara lebih banyak. Meskipun dia tidak memperlakukan Lei Chen sebagai calon ayah, dia pasti memperlakukannya sebagai paman yang baik. Lei Chen memiliki aura magis, lembut dan sopan. Dia tidak sengaja menanyakan apapun dan membiarkan Xiao Hu melakukan apa yang dia mau. Lei Chen menemaninya menonton film dan bermain dengan mainan. Xiao Hu juga bersedia memberitahu Lei Chen segala sesuatu tentang dirinya secara perlahan. Keduanya perlahan menjadi akrab satu sama lain. Mereka baru mengenal satu sama lain dalam waktu singkat, namun sepertinya mereka sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun. Terkadang, ketika dia tidak mau berbicara dengan Wang Tian, dia akan menelepon Lei Chen. Kapanpun Lei Chen tidak datang, Xiao Hu akan sedikit tidak senang. Wang Tian memandangnya dan tidak tahu apakah harus senang atau khawatir. Dia dan Lei Chen bahkan belum mulai berkencan. Mereka adalah teman paling biasa sekarang. Lagi pula, mereka belum lama mengenal satu sama lain, dan tidak ada yang mengatakan apapun tentang hal itu. Sekarang, dia sebenarnya berpikir ke arah itu. Bukankah ini terlalu tanpa pamrih? Namun, mau tak mau dia merasa senang saat melihat senyuman di wajah putranya. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Jalan masih panjang. Apakah Anda seorang dokter? Suatu hari, Xiao Hu tiba-tiba bertanya pada Lei Chen. Lei Chen mengangguk, dulu. Bagaimana dengan sekarang? Xiao Hu berkedip. Dia tidak terlihat seperti dokter lagi. Setidaknya Lei Chen tidak memiliki bau disinfektan yang dia benci. Dia tidak keras kepala seperti para dokter yang sibuk di rumah sakit. Mereka bisa mengobrol dengan nyaman di sofa kecil sepanjang hari. Tidak, saya mengundurkan diri. Lei Chen meneguk air dan tersenyum pada anak lucu ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh poni lembutnya. Jika dia begitu takut pada dokter, apakah dia mendapatkan terlalu banyak jarum suntik? Mengapa? Xiao Hu merasa Lei Chen terkadang berbicara terlalu lambat. Jika dia seorang dokter, dia pasti akan membuat pasiennya cemas. Saya sakit. Saya terus mengalami sakit kepala dan tangan gemetar. Itu terlalu berbahaya bagi pasien. Saat Lei Chen berbicara, dia berpikir keras. Wajah-wajah yang terlintas di benaknya membuat dadanya sakit. Dia meraih kerah bajunya, ujung jarinya sedikit gemetar. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.